Pemirsa, pandemi COVID-19 telah berjalan sekian waktu. Berbagai kalangan terus berupaya untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini, tak terkecuali kaum perempuan yang berjuang di bidangnya masing-masing untuk menghapus wabah atau pandemi ini. Berikut dampaknya juga. Dan bertepatan dengan Hari Kartini hari ini, kita akan membahas bagaimana para Kartini masa kini berjuang di tengah pandemi. Bersama kita telah bergabung Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat siang, Bu Sondang. Ya, selamat siang Bu Tasya. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, Bu Sondang, tentunya di tengah wabah COVID-19 ini peran dari kaum perempuan, apalagi ini kita tengah memperingati Hari Kartini, tentunya sangat dibutuhkan, apalagi di tengah-tengah keluarga saat ini di mana orang tidak boleh keluar rumah begitu ya. Nah, bagaimana peran perempuan dalam memerangi COVID-19 ini? Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan kepada seluruh Kartini-Kartini Indonesia, selamat merayakan Hari Kartini. Semangat Kartini masa kini, semoga terus berkarya, mau menunjukkan eksistensinya di era digitalisasi, dan semoga habis gelap terbitlah terang, begitu ya, semboyan Ibu kita Kartini. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa dalam keterbatasan kita tidak boleh pergi beraktivitas keluar rumah, ternyata masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menunjukkan eksistensi diri kita masing-masing. Seperti misalnya banyak orang-orang atau banyak perempuan-perempuan yang saat ini masih berprofesi sebagai wanita karir yang harus work from home. Ternyata dengan menggunakan digitalisasi teknologi, ternyata kita bisa seperti itu. Dan saya sendiri terus terang sebagai salah satu anggota DPR RI, pejabat publik, tidak bisa dibatasi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, tetap bagaimana kita eksistensi diri kita tetap bekerja, melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPR dalam hal controlling, dalam hal legislasi, dan juga dalam hal budgeting, seperti itu Bu Tasya. Oleh karena itu di dalam Hari Kartini tahun ini di tengah COVID-19, habis gelap terbitlah terang, itu kita semboyankan, kita kita kampanyekan kepada seluruh perempuan-perempuan bagaimana apapun bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi saat ini. Misalnya saja mungkin seorang ibu rumah tangga, bagaimana bisa dekat dengan keluarga, dekat dengan anak-anaknya, dan waktunya mungkin bagaimana kembali ke keluarga, mendidik dan membesarkan generasi ya, seperti itu. Iya, tentunya sangat dibutuhkan peran perempuan juga, terutama di bidang pendidikan anak-anak, karena saat ini anak-anak juga harus learn from home begitu ya Bu ya. Nah, Ya, kita betul juga sekali. mengetahui selama ini Ibu merupakan tokoh atau anggota legislatif yang tidak segan-segan untuk turun ke lapangan untuk membantu. Nah, saat ini kan sedang PSBB nih Bu ya, bagaimana ini Ibu Ya. menyiasatinya untuk tetap harus bisa membantu masyarakat maupun melakukan sosialisasi mengenai wabah COVID-19 ini? Ya, tentunya sebetulnya kita ingin secepat-cepatnya bisa keluar dari pandemi COVID-19. Tidak lain dan tidak bukan solusi yang utama yang bisa kita lakukan saat ini adalah membatasi aktivitas kita keluar ke rumah, bersosialisasi, baik itu dalam jumlah skala besar, dan oleh karena itu banyak juga masyarakat yang saat ini memang harus tinggal di rumah, yang tidak bisa mencari nafkah karena tidak semuanya yang bekerja mendapatkan penghasilan secara bulanan, tetapi ada juga yang secara harian, di mana kalau mereka tidak tidak bekerja satu hari, artinya mereka tidak bisa makan. Nah, oleh karena itu saya terutama karena melalui daerah pemilihan saya di Jakarta Timur, saya terus berusaha mencoba membantu kepada masyarakat, menyalurkan bantuan, memberikan masker bagi mereka yang memang harus keluar rumah, dan juga memberikan bantuan berupa bantuan sosial sembako, supaya bagaimana mereka yang memang harus memerlukan atau bantuan
supaya bisa tetap tinggal di rumah, tidak perlu harus bekerja saat ini, bisa tetap tinggal di rumah untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Begitu Bu Tasya. Ya, jadi otomatis harus lebih kreatif lagi di tengah-tengah wabah seperti ini. Nah, kemudian Ya. tentunya kita tahu bahwa dampak dari perekonomian nantinya kan akan ada banyak sekali pengangguran ataupun banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa melakukan PHK. Bagaimana masukan Ibu terhadap pemerintah untuk sektor industri misalnya? Ya, itu yang kita sudah bahas terus di DPR, bagaimana pemerintah harus bisa mengantisipasi, krisis kesehatan ini supaya tidak menjadi, berubah menjadi krisis ekonomi. Kita tahu bahwa ketika, pembatasan sosial berskala besar, harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah dan harus melakukan ibadah dari rumah, artinya ada aktivitas ekonomi di sana yang terganggu. Dan saat ini banyak industri-industri yang mulai merasakan dampaknya yang sangat berat, terutama kepada industri-industri yang seperti misalnya pariwisata, itu sudah totally berhenti semuanya. Kemudian hotel-hotel ya itu sudah pasti berhenti, kemudian sebagian properti seperti mal-mal sudah harus berhenti juga beroperasional. Nah, kami mendorong bagaimana pemerintah supaya ini tidak berubah menjadi krisis ekonomi, tentu saja harus ada stimulus-stimulus yang dilakukan atau bukan hanya stimulus, kalau stimulus kan rangsangan, ini seperti bantuan atau apa, saya sangat apresiasi bagaimana pemerintah sudah respon dengan apa yang kami sampaikan di DPR, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti misalnya penundaan pembayaran bunga serta pokok hutang para korporasi, baik itu juga bukan hanya korporasi, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga para hutang-hutang para pribadi seperti misalnya hutang kendaraan bermotor, kemudian hutang modal kerja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kebijakan seperti PPh 21, PPh 25 itu penundaannya dibayar. Dengan adanya penundaan tersebut itu sedikitnya bisa membantu perusahaan untuk sedikit bisa menarik nafas lah, tahan nafas. Karena memang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukan lomba lari 100 meter ya. Ini adalah merupakan satu lomba maraton jarak jauh. Oleh karena itu bagaimana pemerintah bisa mengatur supaya para pelaku usaha, pelaku industri bisa memiliki nafas yang panjang seperti itu. Iya. Pun kalau misalnya kebijakan-kebijakan tadi seperti penundaan pajak, pembayaran bunga, pokok hutang itu yang sekarang bisa dikurangi atau ditunda. Kalaupun itu masih belum bisa dilakukan dan tidak bisa menahan PHK dan lain sebagainya, pemerintah harus memikirkan apa yang langkah selanjutnya. Karena kalau misalnya terjadi PHK, otomatis orang dirumahkan, tidak bekerja, mereka mau makan apa? Nah, ini harus dipikirkan, apakah harus dikeluarkan bantuan sosial atau santunan atau bagaimana. Kalau untuk industri-industri yang seperti misalnya sudah mendapat tanggungan seperti BPJS, it's okay ya, bisa setidaknya sedalam jangka waktu dia sampai mendapatkan pekerjaan kembali, masih bisa mendapatkan santunan. Bagaimana misalnya banyak masih yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu harus dipikirkan sebetulnya. Baik. Gitu, Bu Tasya. Iya, baik. Jadi selain dengan melakukan atau memberikan stimulus, juga pemerintah sebaiknya memberikan relaksasi dan juga ada jangka-jangka waktu tertentu, kemudian juga ada sistem-sistem dan mekanisme yang nanti berlaku. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi, Bu Sonang, tetapi kita harus break sejenak. Oke. Pemirsa tetaplah bersama Baik. kami, Nusantara Siang masih akan kembali sesaat lagi.